kemungkinan untuk menghindari kemarahan dari Rizik Syihab, maka Anies dan AHY ini disarankan, lebih tepatnya disuruh untuk silaturahim ke Rizik Syihab. Nah, jadi kalau misalkan Anies ini nggak mau, katakan tidak datang ke sana, bisa jadi Anies ini nanti kualat, karena dia ini keturunan Rasulullah loh katanya. Iya nggak? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan AHY, yang disuruh silaturahim menghadap ke Rizik Syihab, justru malah nonton konser Dewa. Lah gimana nih? Jadi mereka ini disarankan, kalau saya boleh bilang sih kayaknya lebih disuruh ya, disuruh menghadap Rizik Syihab oleh Faisal Assegaf. Tahu kan Faisal Assegaf? Kalau ada yang belum tahu, saya kasih tahu. Faisal Assegaf ini adalah salah satu pegiat media sosial yang diketahui juga dia mengklaim dirinya sebagai pendiri dari Presidium Alumni 212 atau PA 212. Dan tahun lalu ini dia berkonflik dengan Menteri BUMN Erick Thohir karena dia dilaporkan ke polisi oleh Erick Thohir karena dituduh menyebarkan kabar bohong yang dikatakan Erick Thohir ini punya istri banyak lah. Kemudian Erick Thohir ini mengelola dana kampanye untuk Pilpres 2024 lah. Nah, tapi sampai sekarang kasusnya juga nggak jalan, nggak tahu kenapa, entah sudah dicabut atau bagaimana. Saya nggak terlalu mengikuti. Yang jelas Faisal Assegaf ini memang terkenal, dia ini adalah, karena dia memang ada di kelompok PA 212, ya kita tahulah afiliasi politiknya kemana, ya kan. Nah, dia ini mengatakan bahwa untuk mencairkan tensi politik yang sekarang lagi panas, dia menyarankan Anies dan juga AHY untuk bersilaturahim ke Rizik Syihab. Entah apa yang melatar belakangi dia mengeluarkan statement ini. Kenapa tiba-tiba dia seperti itu? Tapi kalau menurut analisa saya, jadi begini, Anies dan AHY ini kan memang digadang-gadang akan menjadi capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan. Karena mereka ini sekarang sudah memenuhi presidensial threshold sebesar 20%. Setelah Demokrat mendeklarasikan Anies, kemudian PKS juga mendeklarasikan Anies. Nah, kayaknya memang ada arah bahwa AHY ini akan digandengkan dengan Anies untuk menjadi cawapresnya. Jadi mereka ini digadang-gadang ke sana. Meskipun kalau kita lihat Nasdem sendiri, kayaknya juga mulai ragu untuk mencalonkan Anies. Kayaknya kan sudah mulai ragu. Karena apa ya? Karena setelah Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin, kayaknya ini memang ada sebuah komitmen dari Surya Paloh untuk tetap ada di koalisi Presiden Jokowi. Dan dengan demikian bisa jadi, ini bisa jadi, belum tentu benar, bisa jadi artinya bahwa dia akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Kalau misalkan Nasdem ini menarik dukungan, otomatis tinggal Demokrat dan PKS. Presidensial threshold juga belum terpenuhi. Lagi pula kalau misalkan Nasdem ini tetap mengusung Anies Baswedan dan presidensial threshold juga sudah terpenuhi, belum tentu juga, karena memang pendaftaran juga belum dimulai. Masih nanti bulan September kalau nggak Oktober di tahun ini 2023 baru pendaftaran. Nah, itu baru bisa dikatakan ini adalah capres dan cawapres. Kalau sekarang sih masih belum, semuanya masih abu-abu dan cuman mereka aja yang gembar-gembor aja. Nah, tapi dengan gembar-gembor itu saja itu sudah cukup membuat kadrun kegirangan. Anies yang dikoar-koarkan calon presiden umat dan sebagainya, sudah jalan-jalan mulai dari Sabang sampai Merauke menggunakan pesawat oligarki. Lalu dibilang calon presiden yang akan membawa perubahan untuk Indonesia, meskipun belum didaftarkan tapi cukup membuat kadrun bahagia. Pura-pura bahagia tepatnya.
Nah, kemudian apa hubungannya dengan tensi politik yang lagi panas? Jadi begini, karena Anies ini sudah digadang-gadang akan menjadi cawapres, kemudian pada beberapa waktu yang lalu, elit Partai Nasdem ini mengatakan bahwa kalau misalkan Anies menjadi presiden, maka dia akan tetap melarang organisasi terlarang seperti HTI dan FPI berada di Indonesia. Nah, ini yang kemudian membuat kadrun-kadrun ini kepanasan, kelonjotan, merasa bahwa mereka ini dikhianati, kemudian merasa bahwa selama ini mereka yang sudah berjasa meloloskan Anies menjadi gubernur DKI, kemudian sekarang tetap mendukung Anies untuk menjadi presiden. Nah, ini kemudian yang dikhawatirkan mungkin oleh Faisal Assegaf, Rizik Syihab yang merupakan dedengkotnya kadrun akan marah kepada Anies Baswedan karena mungkin merasa kecewa, merasa sudah pernah didukung, pernah didorong untuk kemudian menggulingkan Ahok dan menjadikan Anies sebagai gubernur. Kemungkinan untuk menghindari kemarahan dari Rizik Syihab, maka Anies dan AHY ini disarankan, lebih tepatnya disuruh untuk silaturahim ke Rizik Syihab. Nah, jadi kalau misalkan Anies ini nggak mau, katakan tidak datang ke sana, bisa jadi Anies ini nanti kualat karena dia ini keturunan Rasulullah loh katanya. Iya nggak? Nah, yang lebih lucu lagi, Faisal Assegaf ini juga menyarankan Anies dan AHY ini untuk silaturahim ke Rizik Syihab ini sekalian ngajak Surya Paloh dan SBY. Ini konyol ini. Masa iya mantan presiden harus silaturahim ke residivis? Apalagi sekarang dia statusnya sebagai tahanan yang belum bebas bersyarat. Ini kan menjatuhkan marwah seorang presiden, mantan presiden. Masa iya mantan presiden harus silaturahim, kemudian ketemu cium tangan ke seorang residivis? Cabul lagi. Kan kacau kalau kayak gini, ya nggak? Nah, kenapa Faisal Assegaf ini kok menyarankan seperti itu? Karena dia beranggapan bahwa Rizik Syihab ini adalah sebuah magnet dari tokoh-tokoh politik nasional. Banyak tokoh-tokoh politik yang ingin datang sowan ke Rizik Syihab. Nah, kalau menurut saya, ya ini bego-begonya mereka aja, ngapain mau sowan ke residivis, ya kan? Masih banyak loh ulama-ulama atau tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia ini yang nggak punya rekam jejak sebagai seorang residivis, yang katakanlah layak untuk disowani, layak untuk dilakukan silaturahim ke sana. Kenapa harus ke Rizik Syihab sih? Emang nggak ada orang lain apa? Nah, kalau misalkan Faisal Assegaf ini kemudian menyuruh atau menyarankan menghadap ke Rizik Syihab ini dengan dengan alasan bahwa Anies Baswedan kalau misalkan mendatangi Rizik Syihab ini diharapkan bisa merangkul semua golongan, kemudian juga bisa diharapkan merangkul semua kalangan masyarakat dengan simbol bahwa dia merangkul Rizik Syihab. Tapi kalau misalkan ini dilakukan, ini justru malah sebuah blunder. Kenapa? Dengan Anies AHY mendatangi Rizik Syihab, ini justru akan semakin memperkuat, akan semakin mempertajam bahwa Anies Baswedan adalah orang yang didukung oleh kelompok-kelompok intoleran. Dan akan semakin mempertajam, menegaskan bahwa stigma bapak politik identitas itu melekat pada diri Anies Baswedan. Ya karena kita tahu, Rizik Syihab dan kelompoknya, dengan golongannya, gerombolannya ini adalah kelompok-kelompok yang menggunakan politik SARA, kemudian sentimen agama untuk menggulingkan lawan politik Anies pada waktu itu, yakni Ahok. Kalau misalkan Anies datang ke sana, ya pasti akan memperkuat itu bahwa dia semakin dekat dengan kelompok-kelompok intoleran. Padahal sekarang Nasdem sendiri ini berusaha untuk mencuci bersih Anies dari stigma bapak politik identitas. Kalau misalkan ini dilakukan, ya berarti sebuah blunder kalau misalkan ini dilakukan ketemu dengan Rizik Syihab. Kalau dengan alasan bisa merangkul semua golongan. Kan alangkah lebih baiknya kalau misalkan Anies gak hanya datang menemui Rizik Syihab, kemudian dia bisa mengundang katakanlah Rizik Syihab, kemudian kelompok-kelompok ulama
atau pemuka agama lain dari agama A, B, C, D dikumpulkan semua jadi satu, kemudian di sebuah forum dialog bagaimana politik ini ke depan, kemudian deklarasi untuk tetap menjunjung tinggi politik yang pemilu yang bebas isu sara, kemudian tetap menjunjung politik yang pemilu 2024 yang bebas dari sentimen agama. Itu baru keren. Soalnya kan tadi bilang Faisal Asgaf bilang kalau misalkan Anies mengajak Surya Paloh dan juga SBY menemui Rizik Syihab, kemudian silaturahim ke sana dan merangkul semua golongan, ini kan dibilang keren katanya. Nah, lebih keren lagi kalau misalkan bisa mengumpulkan tokoh-tokoh agama, kemudian mendeklarasikan pemilu damai, pemilu yang bersih, pemilu yang tidak menggunakan isu sara dan juga sentimen agama. Itu baru keren. Nah, kalau misalkan ini, katakanlah Faisal Asgaf ini menjadi salah satu konsultan politik dari Anies Baswedan, ini benar-benar jadi blunder yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Ya karena dengan usulan yang seperti ini justru malah menjadi blunder, bahaya justru. Makanya kenapa Anies kok akhirnya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Faisal Asgaf, kemudian juga tidak memilih Faisal Asgaf sebagai konsultan politiknya, justru dia nggak menggubris, dia nggak peduli dengan apa yang diomongin Faisal Asgaf, dia justru malah nonton konser Dewa dengan AHY. Mesra lagi. Ya kita lihat kan, hari Sabtu malam minggu kemarin, kita lihat konser Dewa di JIS, ada Anies dan AHY di sana, kebetulan juga ada Prabowo. Nah, jadi Anies ini disuruh menghadap ke Rizik Syihab, dia dan AHY justru malah menghadap ke Ahmad Dhani. Koplang memang. Ya, saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.